Kami tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah mati tapi kemudian hidup kembali. Tuhan yang pernah menyerahkan nyawanya buat kami, tapi maut sudah dikalahkannya dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kami bersyukur tidak ada kuburan Tuhan kami. Yang ada adalah kubur kosong yang terbuka. Sebab Yesus yang kami sembah, dia mati dan dia bangkit kembali dari antara orang mati. Karena itulah di dalam Engkau kami lebih daripada seorang pemenang. Di dalam Kristus Yesus kami lebih daripada seorang pemenang. Hari ini ya Tuhan, buat semua kami bisa bersyukur. Oleh karena darah-Mu Tuhan, Engkau telah membasuh semua dosa kami, dan Engkau menjadikan kami baru. Sehingga kami bisa berkata yang lama sudah berlalu, yang baru kini muncul. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah yang terbaik daripada-Mu turun. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur atas pagi hari ini. Dan hamba berdoa Engkau bicara ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus bawa kami kenal dengan pribadi Tuhan Yesus kami lebih ajaib lagi. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian turun menguasai kami hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus. Yang percaya dan bersyukur berkata, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan bicara satu tema, close to the cross, but far from the blood. Dekat dengan salib, tapi jauh daripada darahnya. Saudara, lukisan yang Anda lihat ini sebetulnya lukisan yang termasuk paling besar dari yang namanya lukisan tentang penyaliban Tuhan. Dan lukisan ini aslinya ada di California. Ada satu areal pemakaman yang sangat besar di Amerika. Dan mereka punya gedung seperti gedung teater. Kalau Anda ke sana ada show-nya. Show-nya apa? Ya gambar ini. Tapi mereka itu gelapkan semuanya, terus ada cerita. Nanti kalau ada pembicaraan tentang dari orang-orang ini dikasih lampu sorot di bagian tertentu. Masih sangat simple, tapi ini pemakaman yang dikunjungi cukup banyak orang. Bukan karena sekedar memakamkan orang yang mereka cintai, tapi mereka pengen lihat lukisan ini. So Anda berhemat sangat banyak, tidak usah ke Amerika. Teknologi memungkinkan Anda melihat lukisan yang ajaib. Tapi hari ini kita akan bicara tentang hidup yang seringkali kita begitu dekat dengan salib, tapi sangat jauh dari darah. Sekarang mari kita lihat Matius pasal yang ke-27. Saya akan baca dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-54. Matius 27 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-54. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum.
Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya, menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Saudara sekalian, ada banyak orang yang di sekitar Yesus ketika dia disalibkan. Tetapi ini yang sering kali terjadi, mereka sangat dekat dengan salib itu, tapi mereka sangat jauh dengan darahnya. Beberapa tahun yang lalu, kami buat retreat, saudara. Zaman itu masih muda-muda sekali, kita buat retreat di sebuah tempat. Dan entah dari mana mulainya, malam menjelang tidur karena kami doa sampai cukup larut, tiba-tiba kami menyadari setelah selesai doa bahwa tempat yang kami pakai ini bukan tempat yang nyaman. Bahasa paling gampangnya, kami sadar ini tempatnya angker, saudara. Karena ada beberapa kejadian yang saya bilang, wah ini ajaib ini. Ajaib. Saudara, orang Indonesia ngerti dengan apa yang saya katakan ini. Lalu kemudian kita mulai doa. Zaman dulu kita nggak terlalu ngerti yang namanya peperangan rohani. Pokoknya kita hanya teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena setiap kali itu bisa merinding. Dan tiba-tiba ada suara. Betul-betul audible. Suaranya ngancam, berkata, "Awas kamu." Begitu suara terdengar, saudara, yang namanya bulu kuduk ini bukan hanya berdiri, lari. Istilahnya, saudara.
Karena itu gerengnya itu luar biasa sekali. Nah, ada satu teman dari kita, kami semua baru bertobat sebetulnya. Begitu dia dengar, semua di ruangan itu dengar suara audible yang ngancam berkata, awas kamu. Apa yang dia buat, saudara? Yang punya tempat retreat itu rupanya orang Kristen. Dan mereka itu gantungkan akan salib kecil di dinding. Begitu dia dengar suara itu, yang lain pucat, dia luar biasa. Dia lari ke dinding, dia copot salib kecil itu. Dan dia berkata, ayo kalau berani, ayo kalau berani, ayo kalau berani. Menurut saya terinspirasi film Dracula. Apakah dengan dia ngacungkan salib seperti itu nolong? Sama sekali tidak. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kita dekat dengan salib tapi jauh dari darahnya. Yang berkuasa itu bukan salib. Yang berkuasa itu darahnya. Kalau Anda makan, yang hebat itu bukan piringnya. Tapi nasi atau makanan yang di dalam piring itu. Kalau Anda minum, yang segar itu bukan cangkirnya. Tapi air atau apapun yang ada di dalam cangkir itu. Salib ini sebuah alat sebetulnya. Dan ini alat yang luar biasa untuk membuat darahnya dicurahkan. Persoalannya adalah seringkali kita seperti tema ini. Close to the cross, but far from the blood. Kalau Anda membacakan cerita ini, saya melihat beberapa jenis manusia. Kalau Anda membaca dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan jauh lebih lengkap. Tapi hari ini saya ingin membatasi dengan beberapa poin saja. Yang Alkitab katakan, yang Matius sempat ceritakan kepada kita. Yang pertama saya perhatikan, ada orang yang sangat dekat dengan salib. Tapi hatinya, hidupnya jauh bersentuhan dengan darahnya. Yang pertama Alkitab mengatakan dialah majelis agama orang-orang Yahudi. Ada Sanhedrin di situ. Ada imam-imam, ada ahli Taurat, ada tua-tua orang Yahudi. Mereka sangat dekat dengan salibnya. Tapi hidup mereka jauh dari darahnya. Dan apa yang mereka buat? Mereka hanya bisa mengolok-olok. Saudara, kalau Anda mengerti akan agama orang Yahudi, kalau Anda mengerti akan prinsip perjanjian lama, sebetulnya peristiwa penyaliban Tuhan ini adalah peristiwa buat mereka, adalah peristiwa paling sakral dalam hidup mereka. Di perjanjian lama setahun sekali, imam besar membawakan darah. Lalu kemudian dia akan masuk melewati tirai yang membatasi antara ruang suci dengan ruang maha suci. Hanya setahun sekali. Dan tradisi mengatakan karena itu berbahaya. Begitu Tuhan tidak berkenan, dia bisa mati. Maka tradisi mengatakan pada pinggang daripada imam besar itu ditaluk tali. Dan talinya itu bisa ditarik dari luar. Selama dia bergerak, maka bel pada jubahnya akan terus berbunyi. Ketika belnya berbunyi, orang yang di luar atau imam yang di ruang suci masih akan berkata, oh dia masih hidup. Tapi kalau terjadi sesuatu dan tiba-tiba mungkin belnya berbunyi sangat keras dan kemudian terdiam, mereka tahu dia sudah rubuh dan mati, dan itu ditarik mayatnya karena tidak boleh kecuali imam besar masuk ruang Maha Kudus. Mengapa dia masuk ruang Maha Kudus setahun sekali? Dia memercikkan darah untuk pendamaian. Pada waktu itu dia sembelih akan darah anak domba. Itu menggambarkan Yesus. Dan kemudian dipercikkan pada tabut perjanjian. Dan dengan demikian mendamaikan antara umatnya dengan Tuhan, antara manusia dengan Allah.
Orang-orang ini adalah orang yang sangat beragama. Seharusnya mata mereka terbuka melihat bahwa inilah anak domba Allah yang disembelih bagi mereka. Dan tiap tetesan darahnya itu mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Tetapi ada orang-orang yang close to the cross, but far from the blood. Ada orang-orang yang dekat dengan salib, tapi matanya ditutup dengan keagamawian. Sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu yang begitu sakral, yang selama ini hanya merupakan bayang-bayang. Tiba-tiba hari itu, mereka diizinkan menyaksikan peristiwa penggenapan yang hanya terjadi di perjanjian lama setahun sekali. Dan yang di dalam perjanjian baru, dalam hari ini, setiap kali kita berkata apapun, hanya terjadi seumur hidup satu kali dan tidak akan diulang lagi. Saudara sekalian, betapa mengerikannya kalau Anda melihat ini. Saya pernah sharing dengan saudara, orang mencoba untuk mencari di mana sebetulnya tabut perjanjian. Ada yang berkata di Ethiopia, ada yang berkata di negara lain dan sebagainya. Sampai salah seorang dari antara para ahli itu mengatakan dia menyaksikan tabut itu persis ada di bawah daripada Golgota ini. Ada satu gua dan disitulah tabut disimpan. Dan yang ajaib dia berkata bahwa dia melihat ada crack, ada retakan pada gua itu. Dan ketika dia telusuri ke atas, tepat di mana salib Tuhan itu berada. Secara pribadi, dengan logika Alkitab saya berkata, saya bisa percaya itu. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak menggenapi apa yang diperintahkannya sendiri dalam perjanjian lama. Saya percaya darahnya itu mengalir, merembes ke bawah. Lalu kemudian sampai netes pada tabut perjanjian. Dan ketika netes pada tabut perjanjian, itulah sah sebetulnya. Dia membawa akan darahnya sendiri. Dan dia hadapkan ke Bapa, dia berkata, aku mendamaikan antara engkau dengan manusia. Kalau saya membayangkan peristiwa itu, saya berkata, ini peristiwa yang sangat hebat. Tapi justru orang-orang yang mendalami itu, justru orang-orang yang seharusnya paling mengerti peristiwa itu, malah tidak mengerti apa-apa. Dan yang dibuat hanyalah mencemooh dan berkata ini sebuah kegilaan. Dia mengaku dirinya anak Allah tanpa mereka mengerti Yesus sedang menggenapi apa yang selama ini digambarkan sebagai kiasan atau profetis di dalam perjanjian lama. Mengapa? Sebab banyak orang itu close to the cross, but far from the blood. Kalau kita tidak pernah bisa memahami, ada banyak hal yang terbuang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya pengertian akan pengorbanannya, atau apapun yang dia lakukan, percayalah tanpa disadari, kita akan menyingkirkan, kita akan membuang begitu banyak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau tekankan berulang-ulang, adalah penting setiap anak Tuhan kenal dengan Tuhannya, baca Alkitab, minta roh pengertian mengajari saudara. Sebab kalau tidak, tanpa pengertian, seringkali kita membuang perkara-perkara yang ajaib. Beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saya diajak oleh seorang hamba Tuhan bernama Bob Weiner. Pada waktu itu dia datang, kami masih di gereja Permata, dan saya tahu jemaat belum terlalu banyak. Hari itu juga bukan hari Minggu, kita buat kebaktian khusus karena Bob Weiner datang. Dan yang hadir pada waktu itu tidak banyak, mungkin kira-kira hanya 100 orang. Bob Weiner khotbah, dan dalam khotbahnya dia ceritakan bebannya. Dia berkata, saya ingin lihat India dimenangkan bagi Tuhan. Dan dia berkata, aku mau kumpulkan 10.000 mahasiswa dari seluruh India di kota Hyderabad. Dan dia berkata, kita akan training mereka selama 1 minggu. Dan dia mengatakan, dengan itu kita akan bawa banyak orang datang ke Tuhan di India. Lalu kemudian dia ngomong dengan saya,
Aku sedang menggalang dana. Aku sedang cari uang. Supaya aku bisa beri biaya untuk mereka. Makan, tidur, dan transport mereka. Karena sebagian besar dari mereka tidak mungkin bayar untuk biaya ini. Dan saya tanya, kamu butuh biaya berapa? Dia berkata, banyak sekali. Saya sudah lupa dan terlalu banyak. Dan akhirnya hari itu kami ambil persembahan. Bahkan kemudian saya tanya dengan yang pegang keuangan, kita punya uang berapa? Saya masih ingat sebetulnya seluruh uang kas kita dihabiskan. Saya berkata, saya mau berikan persembahan. Saya mau dukung akan ministrimu di India. Saya mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Menjelang dia pulang, dia ngomong sama saya, kenapa kamu tidak ikut aku ke India? Saya berkata, saya? Ya. Saya berkata, oke, saya mau. Saya pengen lihat bagaimana cara mendidik mereka. Singkat cerita kami pergi, kami berangkat ke India, ke kota Hyderabad. Menurut saya itu pertama kali saya pergi ke India, dan sebuah pengalaman yang sangat unik sekali. Dan saya melihat betul-betul 10.000 orang dikumpulkan di lapangan. 10.000 orang dikumpulkan di lapangan. Saya punya banyak kesaksian ajaib hari-hari itu. Tapi saya mau skip karena waktu. Saya mau cerita poin yang saya mau ceritakan. Saudara, pada hari yang kedua, pada waktu itu Bob Weiner mulai sharing kepada mereka di lapangan terbuka. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kami semua melihat sebuah pemandangan yang menyakitkan hati. Teman-teman mahasiswa itu, mereka ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri, sebagian lari-lari ke sana kemari, sebagian nggak jelas ngapain. Dan saya melihat sebuah masa yang menurut saya sangat tidak tertib. Kami para pembicara duduk di panggung di depan. Saya mengamati, saya melihat, saya berkata, Tuhan, ini kok bisa kayak begini ya? Kok nggak tertib begini ya? Ketawa-ketawa, ngaco, ngobrol sendiri, nggak ada hadirat Tuhan. Dan Bob lagi mulai cerita akan bebannya. Dan saya lihat hamba Tuhan ini marah. Tiba-tiba dia berhenti, dia bentak. Ketika dia bentak, semua diam. Dan saya masih ingat kalimatnya. Dia berkata begini, kalian tidak tahu harga yang kami bayar untuk sebuah acara seperti ini. Dia berkata, aku 1 tahun lebih banyak pergi keluar, tinggalkan keluargaku di rumah. Aku datang ke gereja-gereja. Aku cerita soal India, negaramu. Dan aku cerita hatiku, ingin kumpulkan kalian, supaya negara ini diubah Tuhan. Dia berkata, aku datang ke gereja-gereja. Saya masih ingat dia tunjuk saya. Kamu lihat itu pendeta dari Indonesia. Seluruh kas gerejanya dia serahkan ke aku. Dan di depan kami ini banyak pembicara. Dan dia berkata, mereka datang, saya tidak bayar mereka. Bahkan hotel mereka bayar sendiri. Makan mereka bayar sendiri. Tiket mereka bayar sendiri. Saya tidak beri mereka apa-apa. Mereka korbankan uang mereka, waktu mereka, tenaga mereka, doa mereka, perhatian mereka untuk kalian. Diam. Tapi sampai di sini dia mengatakan, aku lihat orang-orang yang tidak pernah bisa berterima kasih dan menghargai semua pengorbanan kami. Sejujurnya sejak hari itu suasana berubah. Sejujurnya sejak hari itu saya melihat ketertiban yang ajaib. Saya melihat orang yang lebih responsif dengan apa yang sedang disampaikan. Dan saya ingat apa yang Yesus lakukan dan lihat respon dari banyak orang. Ketika dia melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa, apa yang begitu dahsyat itu seakan-akan lenyap dari mata mereka.
Mereka hanya mempertanyakan tulisan Yesus Raja orang Yahudi. Dan mereka terus mengejek dengan berkata, buktikan kalau dirimu Allah. Padahal selama 3,5 tahun, kurang bukti apa yang dia tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Lazarus bangkit setelah 4 hari mati. Menurut keyakinan orang Yahudi, setelah 4 hari roh orang mati itu tidak akan kembali ke tubuh mereka. Hanya kalau Tuhan turun ke dunia membangkitkannya, baru dia bisa bangkit. Lazarus dia izinkan mati dan dibiarkan sampai 4 hari mati. Apa yang terjadi? Dia berkata, Lazarus keluar. Dan orang mati itu bangkit. Kurang bukti apa untuk membuktikan dia adalah Tuhan sendiri. Mereka mendengar berita berapa banyak orang yang mati dan dibangkitkan. Janda di Nain yang punya anak laki satu-satunya, ketika anak itu mati, dia meratap membawa akan jenazah anaknya ke pekuburan. Yesus lewat dan dia sentuh akan usungannya, dan anak itu bangkit dari antara orang mati. Berapa banyak dia buktikan bahwa dia Mesias. Hari itu mereka masih berkata, buktikan. Saya berkata buat saudara, Tuhan tidak pernah bisa didikte manusia. Dia membuktikan dengan caranya sendiri. Dan kita tidak bisa mendikte dia. Tapi seringkali ini yang terjadi. Banyak orang hidup kelihatannya dekat dengan salib. Di rumah kita ada salib. Kita pakai kalung salib. Kita pakai anting-anting salib. Kita bahkan pakai baju yang seringkali ada salibnya. Kita pakai t-shirt yang ada salibnya. Kelihatannya kita dekat dengan salib. Tapi persoalannya seperti ini. Close to the cross, but far from the blood. Ada banyak orang seperti penatua, orang-orang yang ngerti soal agama, yang seharusnya adalah orang-orang yang berkata, terima kasih Tuhan. Tapi yang ada justru sebaliknya. Dan sudah 2000 tahun lewat. Pencemooh tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang mendaftarkan diri jadi kumpulan pencemooh. Sebab Anda tidak akan pernah kemana-mana kalau kerjaanmu hanya mencemooh apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, ini kelompok pertama. Kelompok kedua sama juga. Matius menggambarkan ada prajurit-prajurit yang sedang membuang undi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jubahnya Yesus. Sementara imam besar ini sedang mengorbankan dirinya, ada orang judi di depannya. Saudara bisa bayangkan, dan para imam ini, orang-orang agamawi ini, mencemooh sebuah pengorbanan dan membiarkan sebuah perjudian. Tapi saya mau cerita yang lebih tragis, saudara. Sebab apapun yang Tuhan kerjakan, orang biasa tidak bisa memahami. Tapi kalaupun tidak memahami, kalau Anda berkata, saya nggak sadar melakukannya, hukum tetap akan berkata, nggak ada. Kalau Anda lampu merah, Anda lagi ngelamun, Anda yang langgar. Ada polisi berkata, maaf Mbak, Anda ngelanggar. Oh, saya nggak sadar. Oh ya sudah, kalau nggak sadar bebas. Nggak ada toh. Saya mau cerita tentang jubah yang diundi oleh para tentara ini. Saudara, jubah Yesus kalau Anda baca di bagian lain di Alkitab, adalah jubah yang terusan. Itu artinya bukan seperti pakaian kita ini. Kalau saya kan minimal ada 2 bagian. Ada bagian atas, bagian bawah. Ada baju, ada celana. Yesus
memakai jubah yang berbeda. Dia terusan dari atas sampai ke bawah. Ternyata itu adalah jubah seorang imam. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, itu kelihatan sekali. Pada bagian lehernya ini, itu diberi penguat. Saya lupa ini istilahnya apa ya kalau kita ini. Ada lipatannya, didobelin begini. Dilipat, supaya apa? Supaya tidak robek. Imam tidak boleh jubahnya berkeringat, tapi yang paling tidak boleh adalah jubahnya robek. Kalau seorang imam besar jubahnya robek, maka dia kehilangan akan keimamannya. Saudara, saya mau cerita, ketika saya temukan ini saya kaget sekali. Tapi sekaligus ini warning buat kita, jangan pernah menghakimi siapapun. Kalau Anda tidak mau kehilangan anugerah dan berkat besar dalam hidup. Saudara, zaman itu imam besar pakai jubah terusan. Seperti yang dipakai oleh Yesus. Jadi Yesus dengan pakaiannya saja sudah mengatakan dia seorang imam besar. Mengapa Kayafas begitu marah? Satu di antaranya, dia pakai pakaian gua. Ini seragamku. Dia marah. Satu hari mereka tangkap Tuhan Yesus. Dan Kayafas di depan yang lain. Dia berkata, apakah engkau anak Allah? Pertanyaan itu mau berkata, kamu jangan ngaku-ngaku ya. Tapi dia bertanya dengan berkata, apakah engkau anak Allah? Yang ajaib, Yesus hanya berkata begini, engkau yang mengatakannya. Kayafas sedang menghakimi Allah sendiri dengan pertanyaan, apakah engkau anak Allah? Dan Tuhan Yesus hanya berkata, engkau sendiri yang mengatakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu Kayafas mendengar itu, kemarahannya begitu luar biasa. Sekaligus saya mau berkata buat saudara, orang yang menghakimi, dia akan dekat dengan yang namanya kemarahan. Dan kemarahan tanpa kendali membuat Anda sangat berdosa. Begitu dia mendengar jawaban Tuhan, dia robek sendiri pakaiannya. Hari detik di mana dia merobek jubahnya, hari itu dia bukan lagi imam besar. Di depan Tuhan, nomor. Dia bukan lagi imam besar. Sebab imam besarnya ada di hadapan. Ajaib sekali. Pada waktu Tuhan ditelanjangi, jubahnya tidak dipotong. Jubahnya utuh. Badannya yang hancur. Tapi keimaman yang dalam hidupnya tidak pernah hilang. Dan keimaman itu yang dipertahankan. Sehingga sengaja Alkitab berkata, orang-orang Romawi itu membuang undi. Mereka tidak mau memotong akan jubah terusan imam itu. Mereka berkata mungkin, sayang, kita undi aja. Siapa yang berhak menerimanya? Tapi sebenarnya, hari itu terjadi perubahan. Imam besar Kayafas tidak lagi menjadi imam. Dia memecat dirinya sendiri. Dia robek pakaian imamnya. Sedangkan pakaian imam besar yang dipakai Yesus tetap utuh dan tidak robek. Dan kemudian yang dirobek adalah tirai bait Allah. Kalau Anda baca di Alkitab, dari atas ke bawah. Sesuatu yang selama ini dari pihak Tuhan karena dosa manusia berkata, aku tidak mau bersangkut paut dengan engkau lagi. Hari itu tirai bait Allah dirobek Tuhan. Dan kalau Alkitab berkata dari atas ke bawah,
inisiatif merobek tirai itu dari pihak Tuhan dari atas. Dan hari itu semua orang bisa memandang the Holy of Holies, ruang Maha Kudus. Saya belajar bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan dahsyat sekali. Dan dia punya karunia untuk membuka gereja. Ketika dia buka gereja. Saya dulu seorang penginjil, saya muter dari kota ke kota. Dan saya mendengar keluhan dari banyak orang. Dari mengeluh sampai menghujat. Dari mengeluh sampai menghakimi. Dari mengeluh sampai membuat lelucon terhadap hamba Tuhan. Saya dengar semua di telinga saya. Saya melihat dua sisi. Tapi kalau Anda terlalu sering mendengar orang mengeluh tentang seseorang. Kalau Anda terlalu sering mendengar orang komplain tentang satu nama. Dan hampir tiap minggu ketemu seorang hamba Tuhan, Anda dengar komplain terus. Lama-lama itu meracuni hati. Tapi satu hari saya bersyukur, Tuhan selamatkan saya. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Nah, jangan ikut ucapkan sepatah kata saja tentang hamba." Dan dia berkata, "Kamu tolak dia, kamu hakimi dia. Semua anugerah berkat apapun yang dia punya tidak akan ngalir ke hidupnya." Hati-hati. Kalau kamu merasa harus berbicara, engkau berbicara empat mata sebagai saudara. Tapi jangan pernah ikut begitu. Tidak membawa kebaikan buat dia. Tapi apa yang kamu tolak, kamu bukan hanya menolak pribadinya. Semua urapan, anugerah, favor, blessing yang aku sedang turunkan dalam hidupnya tidak akan pernah ngalir dalam hidupmu. Dan satu hari beliau sedang membangun sesuatu. Dan kita baru membeli tanah ini. Baru. Sebetulnya kita diberi waktu 2,5 tahun untuk mengangsur tanah ini. 2,5 tahun. Saya merenung, saya bilang, Tuhan, kalau 2,5 tahun lagi baru lunas, bangunnya mau berapa belas tahun. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ada cara. Pada waktu itu ada seorang teman di Jakarta punya ruko 3 lantai. Dan di Jakarta Anda tahu harga tanah ajaib, ruko 3 lantai itu berapa? Tapi dengan biaya miliar yang kita mesti bayar di tanah ini. Pada waktu itu 8,2 miliar. Itu nggak ada artinya. Karena tanah itu, bangunan itu harganya memang ratusan juta. Tapi nggak sampai semiliar. Dan itu dikasih Tuhan, beri kita seperti itu. Saya nggak tahu untuk apa. Tiba-tiba Tuhan berkata begini. Yang itu tabur untuk dia. Berkati. Hari itu saya diundang datang ke Jakarta untuk khotbah di persekutuan hamba Tuhan. Begitu saya terbang ke Jakarta, sebelum terbang ke Jakarta, saya sudah bawa sertifikatnya. Ada orang datang dan berkata, saya punya tanah Pak di Semarang. Dia punya 2 sertifikat tanah dan dia serahkan ke gereja. Dia berkata, saya mau ikut membangun akan Holy Stadium. Saya sampai Jakarta, sampai sekarang hamba Tuhannya masih dengan kita. Begitu sampai di hotel, saya ditunggu oleh seorang hamba Tuhan dan seorang ibu. Dan ibu ini berkata, Pak, saya dikejar Roh Kudus. Dia keluarkan dari tasnya sertifikat tanah di Jakarta. Dan dia berkata, ini peninggalan dari suami saya almarhum. Saya sudah ngomong ke anak-anak, mereka setuju. Pakai untuk pekerjaan Tuhan membangun rumah Tuhan. Kemudian dia serahkan sertifikat itu. 1 sertifikat itu harganya 1 miliar.
Jadi sebelum saya serahkan ruko 3 lantai itu, Tuhan sudah beri kita 3 sertifikat. Saya masih ingat malam itu saya khotbah. Dan ketika khotbah saya berkata, saya bawa sertifikatnya. Karena Tuhan berkata ini harus diserahkan untuk hambanya, pakai untuk pelayanan. Tapi dia dari tempatnya di bawah dia berkata, nanti. Jangan serahkan sekarang, nanti. Saya teruskan khotbah saya. Saya selesai khotbah, saudara. Saya selesai khotbah. Dia masuk ke depan. Dan dia minta anak buahnya berkata, ambilkan minyak. Saya dipanggil di depan jemaat yang hadir. Dan dia berkata begini, Petrus, aku ini dipakai Tuhan. Dikasih karunia mimpin gereja besar. Aku disuruh Tuhan, berikan karunia ini buat kamu. Lu mau? Saya bilang, apapun yang Tuhan mau, saya mau. Saya nggak diurapi dengan minyak. Dia bawa baskom minyak. Pertama dibawakan kecil, dia tegur anak buahnya. Buat apa ini? Baskom gede. Mereka kelabaan, punya juga baskom gede, saya heran ini. Udah gedungnya sewa, bawa yang gede. Minyak, ayo minyak, penuhi. Mereka juga punya loh. Penuh itu baskom penuh. Dia bilang, tanganmu bawa sini. Dia pegang 2 tangan saya, dicelupin gini. Dan dia berkata, ini aku beri kepadamu. Nanti kamu akan tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Begitu selesai, anak buahnya, orang-orang dekatnya mendekati saya, berkata begini. Waduh, Pak, kita kecolongan. Saya kaget. Kecolongan apa? Yakob tiba-tiba muncul, ambil hak kesulungan kita. Kita yang nunggu nih bertahun-tahun. Bapak datang cuma bawa secarik kertas warna hijau. Waduh, kecolongan. Dia ngomong dengan serius. Dan Tuhan berkata, itu sebabnya aku berkata jangan pernah omongin apapun. Bicara yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Sejujurnya sampai hari ini, saya tidak pernah lihat teman-teman orang-orang yang dulu jadi never. Tetap seperti itu. Tetap. Ngerti, saudara? Tapi masalahnya para tentara, dia close to the cross, dekat dengan salib, but far from the blood. Bagi dia ini jubah adalah properti, ini adalah kekayaan, ini barang, kelihatannya mahal, kelihatannya jahitannya bagus. Lalu mereka berebut buang undi hanya untuk itu. Tidak pernah ngerti di balik semua itu ada sebuah makna. Saya mendorong semua saudara ikut Tuhan di dalam kedalamannya, bukan hanya di permukaannya. Jangan seperti orang-orang Romawi yang hanya ingin propertinya, ingin barangnya. Sebab semua bagi mereka diukur dengan uang dan tidak peduli dengan value-nya. Padahal kalau Anda bisa menangkap value di belakangnya, saudara akan melihat anugerah yang luar biasa. Jauh lebih. Ya kali saya hanya berkata Tuhan terima kasih. Ketika gedung ini berdiri, saya percaya Miracle Healing Center juga akan selesai. Saya berkata Tuhan terima kasih. Engkau jagai mulutku. Kau yang satu hari berkata shut up. Ketika mau ngomong lagi bilang shut up.
Dan berapa banyak orang yang tidak pernah mendengar ketika Tuhan teriak, "Shut up!" Finish. Anda harus ikut Tuhan. Indah dalam kedalaman akan anugerahnya. Jangan hanya ikuti di permukaan. Sebab itu tidak ada artinya dibandingkan apa yang di dalam. Dan yang ketiga terakhir, dengar baik-baik. Ada orang yang dekat dengan salib. Tapi dia bersentuhan dengan darah. Siapa orang itu? Saya tunjukkan kepada saudara. Sebagai pembanding dari Matius tadi, mari kita lihat Markus 15. Injil Markus pasal yang ke-15. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Kirene itu daerah dekat Libya sekarang. Ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka garis bawahi paksa untuk memikul salib Yesus. Orang ini bersentuhan dengan salib dan bersentuhan dengan darahnya. Langsung kita lihat lagi Roma 16 ayat 13. Dan saya ingin merekonstruksi akan kejadian ini supaya Anda mengerti apa yang signifikan dari dua ayat ini. Roma 16:13. Paulus mengatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga siapa? Ibu. Nah, saya mau rekonstruksi. Dengerin baik-baik. Ini kerjaan saya waktu kuliah sejarah. Data, rekonstruksi. Anda menikmati ilmu saya hari ini. No. Anda menikmati kebaikan Tuhan. Coba dengar baik-baik. Makanya kuliah sejarah kalau mau ngerti begini. Tapi jangan baca Alkitab. Yesus dibawa ke Golgota. Kalau Anda baca di Alkitab, dia pikul salibnya sendiri. Dia naik ke Golgota dan dia jatuh beberapa kali. Kalau saudara ke Yerusalem sekarang, mereka punya namanya Via Dolorosa. Itu jalan salib. Di kota itu ada diberi tanda. Ini dia di rumah Kayafas, ini di tempatnya ini Herodes, di sini dia jatuh. Itu ada tandanya. Jadi kalau Paskah begini, di kota lama di Yerusalem ada kelompok orang-orang Kristen yang kadang-kadang mereka gotong salib. Dan mereka ikutin namanya Via Dolorosa. Di Filipina lebih sadis. Ada yang berperan sebagai Yesus. Kalau di Indonesia, ya naik keledai, dikasih mahkota, duri-durinan, gak beneran. Darahnya ya darah-darahan. Di Filipina dipaku betul. Baku betul. Saudara, apa yang terjadi? Berkali-kali Tuhan jatuh. Nah, itu peristiwa menjelang Paskah. Anda harus mengerti tradisi orang Yahudi di zaman itu. Semua orang Yahudi yang saleh dan mereka punya uang, biasanya setahun sekali mereka akan pulang ke Israel, terutama mereka akan ada di kota Yerusalem. Untuk apa? Pertama mereka merayakan Paskah, kemudian mereka akan merayakan Pentakosta. Karena jaraknya itu gak jauh. Setelah Pentakosta, mereka pulang kembali ke daerahnya. Ada orang Yahudi, karena Alkitab berkata di Kisah Rasul, itu orang Yahudi yang saleh dari seluruh dunia berkumpul, termasuk dari daerah-daerah dekat Kirene. Simon dari Kirene adalah salah satu di antaranya. Kelihatannya dia pergi sendiri, dia jalan, banyak orang mengatakan badannya tegap. Yakin saya, kalau terlalu kurus, kena salib, kerek patah, saudara. Karena salib itu berat. Melihat Yesus sudah tidak berdaya, lemes, maka tentara Romawi berkata, lu, sini. Wah, ya.
pikulkan. Enggak. Tangkep. Kalau perlu mungkin disodok sama ujung pedangnya. Pikul. Alkitab berkata mereka paksa. Tidak pernah dikatakan mereka memohon kepada Simon. Gak ada. Tentara penjajah tidak pernah memohon kepada yang dijajah. Dengan kekerasan diseret, dia berkata, pikul. Simon tidak tahu menau. Ini siapa tidak jelas. Karena takut ancaman orang Romawi, dia pikul juga salib. Mungkin hatinya berkata, celaka ini, gua mikul salibnya penjahat ini. Kan ada 2 begal yang disalib dulu. Penyamun agak asing buat kita, begal lebih populer. Ada 2 begal disalib. Gua termasuk rombongan begal ini. Masalah ini. Bahasa Jermannya siaklap tenan gua ini. Mau paskahan kok jadi begal begini. Dia pikul salib, naik sampai Golgota. Saya percaya mungkin dibanting itu salib, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tapi orang ini bertanya pasti, ini siapa sih? Salahnya apa? Dosanya apa? Saya yakin rasa ingin tahunya besar. Kenapa gua mesti menderita buat dia? Dan menurut saya, orang cerita, lu tahu nggak tuh siapa? Yesus. Kenapa disalib? Nah itu. Orang tua-tua itu. Sanhedrin nyalibin dia. Katanya menghujat Allah. Dia mengaku dirinya anak Allah. Mungkin Simon ikut cekakaan. Mosok ono koyok ngono. Itu kira-kira, saudara. Tapi orang ya setiap kali ada siapapun bersentuhan dengan Tuhan. Apalagi Tuhan dalam penderitaan. Tidak akan pernah Anda bisa lari dari itu. Dan ini yang saya percaya. Simon memandang dari jauh dan berkata, apakah betul itu anak Allah? Dibandingkan 2 begal yang lain, wajahnya paling berbeda. Dan bagaimanapun dia bersentuhan dengan orang yang memang Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan itu mengganggu hatinya. Dan lewat tengah hari, dia mendapat kabar, dia sudah mati. Dan dikuburkan. Dan Simon ikut mengerti, ada gempa bumi. Dan langit matahari jadi gelap. Simon menyaksikan gerhana total gelap di atas Yerusalem. Gempa. Dia makin bertanya, ini bukan orang biasa. Dan beberapa hari kemudian gempar lagi di seluruh Yerusalem. Karena berita mengatakan dia bangkit. Kuburnya kosong. Pertanyaannya adalah siapa dia? Dan tibalah hari Pentakosta. Firman berkata, semua orang Yahudi yang saleh berkumpul di kota Yerusalem. Dan tiba-tiba hari itu Roh Kudus dicurahkan. Mereka mendengar para rasul mulai berbicara. Dan Simon mendengar, dia bicara bahasaku. Dan saya percaya itu makin membingungkan hatinya dengan sebuah pertanyaan, siapa sebetulnya orang ini? Dan tiba-tiba dia melihat Rasul Petrus berdiri. Dan rasul-rasul yang lain ikut berdiri. Dan Petrus mulai berkhotbah. Dan saya percaya ini yang terjadi. Ketika Simon dari Kirene ini mendengar khotbah Petrus, tiba-tiba Tuhan buka mata rohaninya dan dia berkata, loh, yang aku pikulkan salibnya itu adalah Mesias yang selama ini kita tunggu. Ini rasul berkata benar, aku tahu beda orang itu. Alkitab berkata 3.000 orang menyerahkan dirinya datang kepada Yesus.
Saya percaya satu di antaranya Simon dari Kirene. Pak, saya nggak percaya. Nanti kalau ketemu tanya sendiri. Percayalah cerita saya ini benar, saudara. Lalu kemudian dia berkata, aku mau terima Yesus. Saya percaya hari yang sama dia dibaptis. Dan dia harus pulang ke Kirene. Dia pulang dengan energi baru, dengan sukacita, dengan hidup yang berbeda. Dan ketika sampai di rumah, keluarganya melihat dan istrinya berkata, Papa, kenapa beda? Kenapa? Papa kelihatan segar, ceria, penuh dengan kemuliaan. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dia kumpulkan anak-anaknya. Dia punya anak paling tidak 2. Namanya Alexander dan Rufus. Karena itu yang Alkitab berkata, Simon Kirene itu ayah dari Alexander dan Rufus. Dan dia berkata, kalian tidak tahu apa yang aku alami. Apa yang terjadi? Paskah ini berbeda sekali. Dia berkata berbeda. Pernahkah engkau bermimpi ketemu Mesias? Mereka berkata tidak. Aku ketemu dia. Bahkan dia berkata, sangat dekat. Aku bersentuhan dengan salib dan darahnya. Saudara pikir dia dicambuk, dihajar, badannya ini tidak hancur-hancur. Dia pikul salib itu, darahnya itu di mana? Simon dari Kirene bukan hanya close to the cross, but dia touch by the blood, dijamah oleh darah. Dan dia berkata, aku datang ke Yerusalem. Aku lihat iring-iringan tentara Romawi. Aku lihat ada 3 orang mau disalib. Aku pikir begal-begal Yerusalem mau disalib. Yang satu sudah jatuh berkali-kali. Aku hanya nonton. Aku tidak mau terlibat. Dan tiba-tiba tentara Romawi memaksaku, menyeret aku untuk pikul salibnya. Dan ikuti dia di belakang. Anda baca di Alkitab. Kalau Anda pikul beban berat, Anda bisa lari. Akan lebih ringan. Itu Alkitab berkata. Dia pikul dan dia jalan ikuti Yesus. Via Dolorosa bukan hal yang mudah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan dia berkata, ternyata dia anak Allah. Dari mana kamu tahu? Dan dia cerita bagaimana dia mati menyerahkan nyawanya. Gempa bumi terjadi di atas Yerusalem, gelap total. Aku dengar tirai bait Allah dirobek. Aku dengar tentara yang jaga komandannya berkata, sungguh dia anak Allah. Dan aku dengar hari ketiga, dia bangkit, kuburnya kosong. Dan yang paling aneh pada hari Pentakosta, ada orang-orang yang kemudian berteriak. Dia khotbah dengan cara berbeda. Menjelaskan siapa orang itu. Dia adalah Yesus. Yeshua. Juru selamat kita. Dia adalah Mesias yang kita tunggu. Dan dia berkata kepada keluarganya, kalian harus percaya kepadanya. Kalian harus percaya kepadanya. Saya percaya hari itu mereka minimal berempat berlutut di rumah mereka dan berkata, Tuhan Yesus, aku terima Engkau. You are my Messiah and my Lord. Engkau juru selamat dan Engkau Tuhanku. Saudara tahu apa yang terjadi? Setiap kali salib dan darah itu menyentuh hidup kita, Anda tidak akan pernah sama lagi. Saudara, bertahun-tahun kemudian, besar kemungkinan Simon dari Kirene sudah dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus berkata, Simon, please come. Salib yang kau pikul, itu berarti bagiku. Please come. Kan mungkin Simon dibawa pulang oleh Tuhan. Tapi iman yang dia punya ditanam kuat
aku itu tanam kuat di badan, di dalam keluarganya. Sejarah gereja membuktikan di kota Roma di zaman Rasul Paulus ada jemaat Tuhan di sana. Dan salah satu atau bahkan dua di antara penatua yang paling terkenal di Roma, namanya adalah Alexander dan Rufus. Dia anak dari Simon Kirene. Dan saya tidak jelas bagaimana bersinggungannya. Mereka kenal dengan rasul terbesar, namanya Paulus. Istri dari Simon Kirene kenal dengan rasul ini. Dan rasul besar ini, dia tulis kepada jemaat di Roma, salam kepada Rufus, salam kepada ibunya. Siapa itu ibu Rufus? Istri dari Simon Kirene. Dan dia berkata salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Bisa Anda lihat ini? Orang yang dekat dengan salib. Dan dia ngerti pengorbanan Tuhan. Dan darahnya Anda izinkan masuk ke hidupmu. Akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Seringkali kita berkata, Tuhan, sepertinya Engkau paksa aku memikul salib. Sesuatu yang aku tidak suka, tapi Engkau berkata, harus nak. Jangan pernah sesali. Sebab Anda tidak tahu sebuah rencana agung dan luhur yang Tuhan sediakan buat hidupmu dan keluarga. Simon Kirene pernah mengalami. Jangan pernah Anda sepelekan pengorbanan. Jangan pernah itu hilang dari hidup kita. Biarkan salib dan darahnya nyatu dengan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini biarkan anugerah dan berkat-Mu turun. Apa yang sudah dibayar oleh Yesus kami terima dengan iman atas hidup kami masing-masing. Kami tahu bangsa ini diluputkan dari yang jahat. Tuhan memberkati dengan semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, biar pagi ini kami bawa korban kami kepadamu. Roh Kudus yang akan bimbing kami berapa yang harus kami bawa kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata,